Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir kita. Kita lanjutkan surat An-Nazi'at ayat 15. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama surat An-Nazi'at ini ayat 15 sampai ayat ini sampai ayat 26 insya Allah. Jadi yang sabar ya, kita tonton dari awal sampai akhir. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mari kita awali kajian pada hari ini, pada sesi ini. Tak salah Anda bisa malam hari atau siang hari, bergantung posisi ada di sana jam berapa. Nah, kita awali dengan mengirimkan Fatihah terbaik kita kepada pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Katsir. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita baca dulu ayat 15. Hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tawa wa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra wa kadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fa hasyara fanada wa qala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sampai ayat 26. Mari kita terjemahkan kata per kata terlebih dahulu. Latihan memaknai kata per kata dulu, setelah itu kita per kalimat, setelah itu kita lanjutkan dengan kita buka tafsirnya secara detail. Hal ataka haditsu Musa, hal apakah ataka telah sampai kepadamu haditsu Musa, haditsu cerita Musa. Iz ketika nadahu memanggilnya Rabbuhu Tuhannya bil wadil di lembah al-muqaddasih yang suci tua. Ini lembah tua ini nama lembah ya. Ini kalau mampir-mampir ke Timur Tengah ya mampir ke lembah tua ini. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua. Idhab, pergilah kamu ila kepada Fir'aun, innahu sesungguhnya dia tagha, melampaui batas. Nabi Musa disuruh untuk menghampiri Fir'aun. Fakul, maka katakanlah hal maukah lakah kamu ila kepada antazakka, untuk tazakka membersihkan diri, dan katakanlah kepada Fir'aun itu, apakah ada keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka dan aku menunjukimu ila kepada Rabbika Tuhanmu fatasya, agar kamu takut, karena Fir'aun ini sombong sekali, mengaku bahwa dia itu Tuhan ya, saking sombongnya. Fa'arahu, lalu dia memperlihatkan ayata tanda al-kubro yang besar, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
Maka dia mendustakan, wa aso, dan dia mendurhakai terhadap mukjizat itu. Summa adbara yas'a, kemudian adbara, dia membelakang, yas'a, dan dia bergegas. Fahasyara fanada, fahasyara, maka dia kumpulkan, fanada, lalu dia berseteru. Faqala, maka dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tinggi, yang paling tinggi. Itu Fir'aunnya ya. Fa'akhadallahu nakalal akhirati wal ula, fa'akhadahu, maka menyiksa Allah nakala, dengan siksaan akhirata, akhir, wal ula, dan dunia. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Inna fi dzalika, inna sesungguhnya fi dzalika, pada demikian itu, pada Fir'aunnya ini, la ibrah, benar-benar pelajaran untuk kita ya. Lima yasya, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang takut kepada Allah, karena jaminannya adalah surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian kita baca tafsirnya, semoga nutut waktunya sampai ayat 26 tadi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada rasulnya Nabi Muhammad SAW tentang hamba dan rasulnya Musa alaihissalam, bahwa ia telah mengutusnya kepada Fir'aun dan Allah mengukuhkannya dengan mukjizat. Tetapi Fir'aun di sini dengan adanya bukti itu tetap pada kekafirannya dan tindakan kesewenang-wenangannya itu, sehingga Allah mengazabnya dengan azab dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Demikian pula akibat orang yang akan dialami oleh orang-orang yang menentangmu dan mendustakan apa yang engkau sampaikan. Karena itu, maka di akhirat kisah ini disebutkan oleh firman-Nya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut. An-Nazi'at ayat 26 tadi yang kita sebut. Adapun firman Allah, hal ataka hadisu Musa, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad berita tentang Musa? Sampai apa enggak cerita tentang Musa ini? Ya, ini apakah engkau sudah mendengar kisahnya? Hanya ini Nabi Muhammad, Allah nanya kepada Nabi Muhammad, ngerti orang Nabi Musa? Nanya. Tatkala Tuhannya irnada hurabuhu bil wadil muqaddas, itu tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, di lembah tua. Siapa ini Nabi Musa? Yaitu Tuhan berbicara kepadanya dengan melalui seruan bil wadil muqaddas, tua, di lembah suci, yaitu lembah tua, nama tempat ya. Tua itu nama lembah menurut pendapat yang sahih, seperti yang telah disebutkan dalam tafsir surat Thaha. Izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Ya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi kepada Fir'aun karena dia kelewatan, melampaui batas. Dan ini bertindak sewenang-wenang, jahat dan zalim. Fakul hal laka ila an tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagi kamu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Maksudnya, katakanlah kepadanya bahwa maukah engkau kuajak untuk menempuh jalan yang akan membawamu untuk dapat menyucikan diri, yakni berserah diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, wa ahdiyaka, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Saya itu akan kunjukkan kepadamu cara menyembah Tuhanmu, fatahsya, supaya kamu takut kepadanya. Ya, ini kalau hatimu akan menjadi tunduk patuh kepadanya dan khusyuk. Yang sebelumnya hatimu itu keras, jahat, dan jauh dari kebaikan. Fa'arahul ayatul kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
Nabi Musa alaihissalam menampakkan kepadanya selain dari seruan yang benar ini adalah hujah yang kuat dan dalil yang jelas yang membuktikan kebenaran apa yang disampaikannya, bahwa itu adalah dari sisi Allah. Fakadzdzaba wa asaw, tapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fir'aun mendustakan kebenaran itu dan menentang ketaatan yang diperintahkan kepadanya. Kesimpulannya ialah hati Fir'aun mendustakannya dan batinnya tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula lahiriahnya, dia tidak mau mengamalkannya. Padahal dia mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Musa kepadanya adalah perkara yang hak atau benar. Tapi hal ini tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Musa, karena pengetahuan itu merupakan pekerjaan hati, sedangkan iman itu adalah pengamalannya, yaitu patuh kepada perkara yang hak dan taat kepadanya. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Jadi sebagai reaksinya terhadap perkara yang hak, dia menentangnya dengan kebatilan, ya. Dan hal ini dia realisasikan dengan mengumpulkan para ahli sihir untuk menentang mukjizat yang jelas yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia panggil semua penyihir-penyihirnya. Fahasyara fanada, maka ia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Fir'aun menyeru mereka semuanya untuk berkumpul. Faqala ana rabbukumul a'la, sambil berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun. Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa kalimat ini dikatakan oleh Fir'aun setelah selang 40 tahun. Dia tidak mengatakan, aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain dari aku sendiri. Maka disebutkan oleh firman berikutnya, fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Fa'adallahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Apa azab di dunia? Apa azab akhirat? Mari kita bahas. Allah menghukumnya dengan hukuman yang membuatnya menjadi pelajaran bagi orang lain yang membangkang terhadap perkara hak seperti dia di dunia ini. Wa yaumal qiyamati bi'sar rifdul marfud, dan begitu pula di hari kiamat, laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Hal yang senada disebutkan dalam firman-Nya, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyuruh manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak ada yang menolong. Na'udzubillah min dzalik. Hal inilah yang sahih sehubungan dengan makna ayat, bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia, yaitu azab di dunia dan azab di akhirat nanti. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun kepada yang pertama kali dan kalimatnya pada yang kedua kali. Menurut pendapat yang lainnya lagi, kekufuran dan kedurhakaannya. Tapi pendapat yang sahih dan tidak diragukan lagi adalah pendapat yang pertama. Maksudnya yang azab di dunia dan azab di akhirat, ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, ini bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan menyadarinya. Ya. Ayat 27 kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Jadi Nabi Musa ini meskipun disuruh kepada Fir'aun, tetap disuruh tetap sopan. Jadi suatu ketika ada sempat cerita, ada yang ke Raja Harun Ar-Rasyid. Ada seseorang yang menemui beliau, bentak-bentak, marah-marah. Wahai Raja, dengarkan saya akan berbicara keras
karena saya akan mengkritik Anda. Tolong dengarkan. Apa kata Harun ar-Rasyid? Diam kamu. Dulu Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih jelek daripada saya, yaitu Fir'aun. Itu pun tetap disuruh sopan. Apa argumen Anda untuk berkata-kata kasar seperti itu? Akhirnya orang tadi nggak jadi untuk berkata-kata kasar kepada pimpinan. Nah, ini nyambung dengan kisah Nabi Musa tadi. Meskipun kepada orang yang jahat pun, orang yang jahat juga tidak suka dijahati, maka kita harus bersifat sopan kepada orang yang jahat tersebut. Apalagi kepada orang tua. Jadi dosa terbesar itu ya dosa syirik. Di bawahnya lagi dosa zina, di bawahnya lagi dosa bunuh orang dan seterusnya. Banyak sekali dosa besar, dan dosa tertinggi itu syirik. Kepada orang yang syirik saja kita harus sopan. Apalagi dosa-dosa kecil seperti ya misalnya buang sampah sembarangan, ya kita tetap harus bersifat sopan. Itu dosa kecil, tapi bukan berarti nggak dosa ya, tetap dosa. Menegurnya tentu saja dengan yang sopan. Jadi ini unik juga kisah tentang Nabi Musa ini. Penyihir-penyihirnya itu malah ketika dikumpulkan oleh Fir'aun, penyihirnya datang berkumpul, Fir'aun menyuruh untuk tunjukkan sihirnya, maka ini malah disuruh untuk duluan, sangat sopan. Tuhan penyihirnya sopan kepada Nabi Musa. Ayo sampai duluan. Nah, maka dari itu malah ini ya yang menyebabkan si Fir'aun itu lebih marah lagi. Insya Allah di ayat berikutnya, ayat 27, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semuanya, untuk saya juga pribadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada salah hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.